Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di video Dina. Kali ini Dina mau berbagi pengalaman tentang hamil selama di Jepang. Teman-teman yang tahu, waktu itu Dina sama suami, sekarang Dina manggil suami Uda karena kita sama-sama dari Minang, maunya dipanggil Uda. Dina nikah sama Uda tanggal 15 Januari 2022 kemarin. Pada waktu itu Uda pulang dari Jepang ke Indonesia karena kebetulan Uda kerjanya di Jepang, pulang dari Jepang ke Indonesia untuk nikah. Setelah nikah di tanggal 15 Januari, Uda balik lagi ke Jepang di awal Februari. Jadi udah harus balik ke Jepang sendiri dan Dina nantinya nyusul. Sedih ya. Terus waktu itu LDM, kita jarak jauh dulu sekitar 3 bulan menunggu beberapa persyaratan yang diurus sudah setelah balik ke Jepang, kayak COE. Jadi sebelum ngurus visa membutuhkan namanya COE. Itu bisa diurus setelah nikah. Kenapa? Karena COE membutuhkan bukti buku nikah. Mau nggak mau diurus setelah nikah. Itu sebabnya kenapa Dina harus nyusul. Setelah persyaratannya selesai, alhamdulillah bisa ikut Uda ke Jepang pada bulan April, kalau nggak salah di tanggal 25, di tanggal 25 April tahun 2022. Jadi Februari, Maret, April kita jarak jauh dulu selama 3 bulan. Belajar sebagai suami istri, membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Setelah 3 bulan Dina di Jepang, alhamdulillah Dina dan Uda dikasih hadiah sama Allah. Dina hamil waktu itu di bulan Agustus, telat beberapa hari dari jadwalnya menstruasi. Waktu itu Dina happy banget, padahal baru telat loh, belum tentu hamil. Tapi Dina waktu itu berdoa semoga udah waktunya Allah kasih, dan alhamdulillah sekitar 10 hari atau 2 minggu telat dari jadwal menstruasi, Dina dan Uda mau coba test pack. Dina test pack pakai 2 alat. Pertama alat yang Dina bawa dari Indonesia, dan satu lagi test pack yang beli di sini di Jepang. Jadi alhamdulillah langsung garis 2 tebal. Alhamdulillah. Setelah di test pack hasilnya garis 2, Dina dan Uda langsung nyari waktu buat Uda bisa nganterin ke dokter. Kan kita maunya dikonfirmasi dulu sama dokter kalau memang beneran hamil. Tapi peraturan rumah sakitnya nggak boleh suami ataupun pendamping masuk ke dalam rumah sakitnya. Jadi kitalah sendiri yang boleh masuk periksa. Nah, itu juga jadi salah satu kendala bagi kita, khususnya buat Dina untuk komunikasi sama orang Jepang. Karena Dina belum terlalu lancar bahasa Jepangnya. Jadi kalau untuk komunikasi sama orang Jepang lumayan susah, dan rumah sakitnya juga nggak ada dokter yang bisa pakai bahasa Inggris, cuman bahasa Jepang aja. Kita sebagai foreigner nggak bisa pakai bahasa Jepang, mereka tetap menghargai perawatnya, dokternya, tetap menghargai kita sebagai foreigner yang nggak bisa ngomong pakai bahasa Jepang. Jadi mereka itu ngomongnya pelan banget, pakai translator, kayak ada alat translator gitu. Kita mau ngomong, mau nanya sesuatu, jadinya ya terbatas. Nggak semua informasi yang mau kita tanyakan itu belum bisa ditanyakan langsung kepada dokternya. Waktu itu setelah daftar ke rumah sakit, langsung cek tinggi badan, berat badan, tensi, terus disuruh cek urin lagi. Habis itu nunggu, baru dipanggil ke dalam ruangan dokter. Setelah kita
kita dipanggil, kita masuk ke ruangan dokter, sebutin nama dan disuruh masuk ke dalam ruangan USG transvaginal. Jadi kita langsung transvaginal. Dan untungnya waktu itu Dina sama Uda minta dokter yang perempuan, jadi ya nyaman. Langsung kelihatan ada kantong kecil gitu. Alhamdulillah langsung dikonfirmasi sama dokternya memang beneran hamil. Alhamdulillah. Waktu itu kalau nggak salah usia kehamilannya masih 5 minggu. USG-nya di sini. Ada kantong kecil. Ukurannya masih 8,3 mm. Masih kecil berupa kantong gitu. Alhamdulillah dikasih hadiah sama Allah yang Maha Kuasa, kepercayaan hamil insya Allah di waktu yang memang beneran tepat menurut Allah. Kita dikasih waktu jalan-jalan dulu. Untuk keluhan hamil selama trimester pertama, yang pertama Dina ngerasain mual, pagi mual, tiap siang, sore, malam, juga disertai muntah. Di minggu ke-8 Dina udah ngerasain keluhan-keluhan mual, muntah, sakit kepala, pusing, dan mudah ngantuk, mudah lelah dari biasanya gitu. Selain mual, muntah, Dina juga sensitif terhadap penciuman, masak, bawang goreng, ayam, minum air putih pun langsung mual dan muntah. Jadi waktu itu di trimester pertama berat badan sebelum hamil dan hamil di trimester pertama lumayan turun 3 kilo 3-4 kilo waktu itu. Sempat waktu itu udah juga kewalahan mau nyari makanan apa, cemilan apa. Biasanya Dina sering ngemil makanan cemilan itu suka banget, tapi waktu hamil trimester pertama itu nggak ada satupun yang bisa dimakan karena langsung mual dan muntah. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah nikmat. Lebih parahnya waktu itu Dina juga nggak suka bau Uda gitu. Kalau dekat sama Uda itu bawaannya mau mual, jadi kadang liatnya kasihan. Dan itu berlangsung selama 4 bulan. 4 bulan itu morning sickness-nya lumayan parah menurut Dina. Jadi waktu itu yang kita awalnya sering jalan-jalan di akhir minggu, itu selama 3-4 bulan pertama itu kita cuma di rumah aja. Kita coba di bulan ketiga atau di awal bulan keempat kita coba pergi jalan karena lumayan bosan di rumah. Kita naik kereta dan jalan kaki ke stasiun. Nyampe stasiun masuk kereta itu udah langsung bau mual. Jadi ya lumayan susah kalau diajak jalan-jalan waktu itu. Sebenarnya udah juga pengen banget jalan-jalan. Udah nggak mau jalan-jalan sendiri katanya. Nggak mau ninggalin istrinya di rumah. Bonding kita sebagai suami istri yang baru nikah semakin kuat rasanya gitu. Dengan adanya keluhan-keluhan yang kayak tadi. Setelah kita periksa kehamilan sebanyak 2 kali, Dina dan Uda mutusin buat nyoba cari rumah sakit lain yang dokternya bisa ngomong pakai bahasa Inggris dan rumah sakitnya ngizinin suami ataupun pendamping masuk ke dalam ruangan. Kita berdua pergi ke Syakusho atau kantor balai kota ke bagian konsultasi, ngomong kita hamil, kendala-kendalanya di rumah sakit yang pertama tadi. Kita mau cari rumah sakit yang tersedia dokter yang bisa ngomong pakai bahasa Inggris dan rumah sakit yang izinin suami masuk ke dalam ruangan periksa. Petugasnya juga nyari rumah sakit yang tersedia dokter yang bisa ngomong pakai bahasa Inggris, dicek
ditelepon juga. Di kota tempat Dina dan Uda tinggal ternyata belum ada dokter yang bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Yang tersedia cuman bahasa Portugal dan bahasa Jepang. Terus poin yang kedua, suami diizinin nggak masuk ke dalam ruangan periksa. Pihak Syakusho pun juga menjamin apakah boleh ataupun enggak, itu pun tergantung kebijakan rumah sakit masing-masing katanya. Setelah diskusi, Dina dan Uda mutusin buat pindah ke rumah sakit yang kedua ini. Itu dekat dari kantor balai kota. Masih satu kota, tapi kita harus pakai transportasi umum. Lanjut, kita disuruh bawa surat rujukan dari rumah sakit yang pertama tadi. Kenapa kita dirujuk ke rumah sakit yang kedua? Di jadwal periksa kehamilan yang ketiga di rumah sakit yang pertama, Dina dan Uda minta rujukan mau dipindahkan ke rumah sakit yang kedua. Pihak rumah sakit yang pertama pun ngasih, dan di minggu ke-11 kita bawa tuh surat ke rumah sakit yang kedua. Kita disuruh isi data tentang pekerjaan, alamat, keluarga, tentang riwayat kesehatan. Terus kita juga diukur lagi berat badannya, tinggi badan, tekanan darah, dites urin lagi, dan masuk ke dalam ruangan periksa. Alhamdulillahnya suami ataupun pendamping dibolehin masuk ke dalam ruangan periksa, tapi tetap waktu itu rumah sakitnya belum ngizinin suami dan pendamping buat masuk ke dalam ruangan bersalin dan ruang rawat inap nantinya setelah melahirkan. Setidaknya suami dibolehin masuk ke dalam ruangan periksa, itu udah syukur banget. Alhamdulillah waktu itu. Jadi setiap periksa kehamilan, USG sama dokter itu ada suami yang nemenin, ada Uda yang nemenin. Tetap Dina dan Uda minta dokter yang perempuan biar sama-sama nyaman. Jadi waktu itu kita mutusin buat bersalinnya nanti, melahirkannya nanti di rumah sakit yang kedua ini, insya Allah. Udah deh, jadi teman-teman mohon doanya buat Dina dan Uda serta keluarga diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan untuk melahirkan nanti, insya Allah, mengasihinya lagi nanti, insya Allah. Semoga doa-doa terbaik dari teman-teman semua kembali lagi ke teman-teman yang mendoakan. Amin. Jadi buat teman-teman di luar sana yang berjuang garis 2, tetap semangat. Salah satu usaha mempunyai keturunan itu kan bukan ajang kompetisi, tapi itu tergantung kesiapan kita, tergantung kapan menurut Allah kita siap buat dikasih amanah besar. Terima kasih semuanya sudah menonton. Nanti kita lanjut lagi di part 2 di pengalaman hamil di trimester kedua. Dadah!